Indonesia itu negara tercintaku. Aku ada di negeriku dan menikmati karya Tuhan yang indah. Aku menyaksikan kerja Allahku yang luar biasa. Allahku mendandani dengan begitu indah negeri tercintaku. Allahku bekerja menata alam semesta ini. Allahku bekerja dengan ketulusan dan kasih. Allahku bekerja dan memberikan yang terbaik bagiku. Jika Allahku bekerja begitu luar biasa, maka bagaimanakah dengan diriku? Apakah diriku hanya bisa menyaksikan saja? Apakah diriku hanya bisa menatap saja? Apakah diriku hanya bisa menjadi penonton sejati saja? Tidak. Diriku bukan penonton sejati. Diriku dan dirimu adalah pekerja Allah yang ada dalam dunia ini. Diriku dan dirimu adalah imago Dei, gambaran Allah. Dalam kasih dan ketulusan serta kejujuran, aku harus bekerja menata dunia menjadi kemuliaan bagi Allahku. Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk ada dalam ibadah saat ini. Indonesia itu negeri tercintaku. Aku ada di negeriku dan menikmati karya Tuhan yang indah. Aku menyaksikan kerja Allahku yang luar biasa. Allahku mendandani dengan begitu indah negeri tercintaku. Allahku bekerja menata alam semesta ini. Allahku bekerja dengan ketulusan dan kasih. Allahku bekerja dan memberikan yang terbaik bagiku. Jika Allahku bekerja begitu luar biasa, maka bagaimanakah dengan diriku? Apakah diriku hanya bisa menyaksikannya saja? Apakah diriku hanya bisa menatapnya saja? Apakah diriku hanya bisa menjadi penonton setiap sejati saja? Tidak, diriku bukan penonton sejati. Diriku dan dirimu adalah pekerja Allah yang ada dalam dunia ini. Diriku dan dirimu adalah imago Dei, gambaran Allah. Dalam kasih dan ketulusan serta kejujuran, aku harus bekerja menata dunia menjadi kemuliaan bagi Allah. Jemaat dipersilakan berdiri dan kita menyaksikan dia. PKJ 2 mulia-mulia namanya. Mulia, mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia,
jemaat bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus Maha Kudus, Maha Besar. Arahkanlah hati kepada Tuhan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Silakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sabda Tuhan yang membimbing kita saat ini tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Begini bunyinya: karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita mengamini nats pembimbing ini dengan melakukan NKB 116 bait yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan, dan seterusnya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu saat berteman. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak selama hutan, Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa. dan menunggu makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya. Dan berbaring di tempat pertemuannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya. Dan suasana sampai datang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekalian yang kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan. Kidung Jemaat 292 bait yang pertama. Kidung Jemaat 292, tabuh gendang sambil menari dan seterusnya. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar dilakukannya terhadap
atas cinta yang kau beri. Walau suka duka silih berganti menghiasi seluruh hidupku, ku percaya Tuhan kau setia. Kasih-Mu indah pada waktunya. Yakin Allah bekerja, walaupun ku tak pernah melihat rupanya, memberikan berkatnya lagi bagiku, ku rasakan ajaib kasih-Nya. Ku bersyukur atas hidup yang kau beri, ku berterima kasih atas cinta yang kau beri. Walau suka duka silih berganti menghiasi seluruh hidupku, ku percaya Tuhan kau setia. Kasih-Mu indah pada waktunya. Ku bersyukur atas hidup yang kau beri, ku berterima kasih atas cinta yang kau beri. Walau suka duka silih berganti menghiasi seluruh hidupku, ku percaya Tuhan kau setia. Kasih-Mu indah pada waktunya. Walau suka duka silih berganti menghiasi seluruh hidupku, ku percaya Tuhan kau setia. Kasih-Mu indah pada waktunya. Kasih-Mu indah pada waktunya. Kasih-Mu indah pada waktunya. Dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita semua masuk dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, di saat pagi ini Tuhan, Engkau sendiri tuntun pimpin kami datang berbakti kepadamu ya Tuhan, di tempat yang kudus ini. Di saat ini ya Tuhan, kami memohon kepadamu, diamkanlah semua suara kecuali suara Tuhan, agar berita firman-Mu di saat sebentar ini ya Tuhan tetap terpelihara dalam kehidupan kami. Oleh karena kami tahu kebenaran firman Tuhan adalah jalan kehidupan bagi kami. Jauhkan segala penggoda pencobaan, serta sambut berkati kami ya Tuhan. Oleh karena kami mohon hanya di nama Yesus Kristus adalah firman hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka serta membaca dalam surat Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Mari kita mendengar menurut pemberitaan firman Tuhan. Kebajikan nasib semua orang sama. Segala sesuatu yang dijumpai tangan untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Lagi aku melihat di bawah matahari
bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik. Cendekia karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malas, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, Salam. Shalom. Semua orang pasti tahu kalau Salam itu artinya damai sejahtera. Jadi kalau saya Salam dari sini, Bapak Mama jawab Salam tapi tidak senyum, artinya tidak ada damai sejahtera. Sekali lagi Salam. Shalom. Senyum, kalau soalnya saya Sujato dan atas minta. Hari ini untuk pertama kalinya saya memimpin kebaktian di Mata Jemaat Pulesio Sipuk, dan saya berharap ketika kita sama-sama bilang Salam, sukacita itu ada di dalam hati kita semua. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, Majelis Sinode memberi kita semua kesempatan untuk belajar dari bagian firman Tuhan ini di bawah tema etos kerja orang Kristen. Sekali lagi, etos kerja orang Kristen. Saya coba cari tahu etos itu apa. Etos itu pandangan hidup yang khas dari suatu golongan. Etos itu sama dengan sikap, kepribadian, watak, karakter, keyakinan seseorang atas sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kita omong tentang etos kerja, itu berkaitan dengan semangat kerja yang menjadi ciri khas atau keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Itu artinya, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bicara tentang etos kerja orang Kristen, maka kita bicara tentang semangat kerja yang menjadi ciri khas, yang sudah menjadi kepribadian, yang sudah menjadi karakter dari orang Kristen. Kira-kira apa yang membedakan orang Kristen dengan yang lainnya dalam hal memandang kerja? Kira-kira dari sekian banyak orang Kristen yang ada di Indonesia, yang ada di Gemit, yang ada di Landu Tengah, yang ada di Sipuk, menunjukkan ciri khas apa dalam hal memandang kerja? Bapak Mama, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, kita semua ini pasti pernah mengalami atau berjumpa dengan orang yang rajin sekali. Dia ada pria kerja apa? Dia kerja. Dia son pandang-pandang. Dia bekerja dengan baik dan benar, sangat rajin. Tetapi ada juga yang kalau kerja, dia asal kerja, asal nama, taruh sah. Yang penting kerja, mau hasil baik, kosonde baik, kerja, tapi kalau kita ketemu dengan orang yang semacam ini, pasti gampang buat kita emosi, gampang buat kita jengkel, karena mau kerja tapi sudah pernah beres, sudah pernah dapat hasil yang baik. Dia mau raba semua kerja, tapi dia kerja apa dia raba habis, tapi tidak pernah ada yang beres. Biasa kita ke orang tua dong, kalau kita model seperti itu dong bilang lebih berhenti kerja, daripada emosi lebih berhenti kerja, ya toh. Jadi ada orang yang rajin sekali, tapi ada yang kerja tapi asal-asalan. Ada juga yang pamalas luar biasa, pamalas sekali. Orang Kupang bilang petaba. Saya tahu orang Rote biasa kasih istilah apa. Di Kupang biasa bilang petaba. Pamalas pun pohon ada di dia.
Semua pemalas ada terkumpul di dia. Kalau dia lihat orang ada kerja, dia mulai silih. Dia putar haluan supaya jangan suruh sendiri. Dia hilang jejak. Nah, kita yang mana? Coba tanya-tanya, kita yang mana? Yang rajin kah? Yang kerja asal nama kah? Atau yang petaba? Yang mana yang paling banyak kira-kira Bapak Mama? Di Sipuk, mana yang paling banyak? Yang rajin kok? Yang kerja asal nama atau yang petaba? Kita jawab di hati kita masing-masing supaya kita mulai sadar-sadar. Tapi di antara ketiga itu, saya juga melihat bahwa ada lagi satu tipe. Ada orang yang mau kerja hanya untuk orang lihat. Dia mau makan puji sah. Dia kerja supaya dia lihat bahwa beta rajin. Mulai cari nama. Ada yang dia kalau mau deh orang puana nona, itu nona ada di situ ini hari kerja apa yang dia sonraba. Semua dia kerja habis. Dan dia mau makan puji. Mari kita tanya pada diri kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita? Pengkhotbah bilang ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena kotong tahu kapan kotong akan baring. Karena kotong sande akan menikmati itu lagi di dunia orang mati, kata pengkhotbah. Ayat 12 bilang, karena manusia tidak mengetahui waktu. Dia sudah tahu kapan dia akan berhenti bekerja. Dunia orang mati yang pengkhotbah sampaikan ini adalah gambaran tentang suatu tempat yang benar-benar sunyi, di mana orang tidak mengetahui dan merasakan apapun. Jadi pengkhotbah mau mendorong orang-orang untuk menikmati hidup sebelum mati dan lenyap selamanya. Pengkhotbah yakni Salomo mengajak kita untuk taruh perhatian pada hidup ini selagi kehidupan kita masih berlangsung. Mengerjakan apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Jadi bukan sekedar apa yang kita peroleh, apa yang kita dapat, melainkan juga sesuatu yang harus kita lakukan. Bukan sekedar sebentar beda apa-apa kalau dia buat itu. Tapi beta bisa kerja apa, beta bisa buat apa. Supaya orang jangan bilang makan gampang. Bapak mama saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Banyak orang yang berdoa untuk minta dapat kerja. Kebanyakan anak-anak kalau sudah selesai sekolah, kuliah, berdoa supaya bisa dapat pekerjaan. Ada yang Tuhan kasih kepercayaan untuk bisa bekerja sebagai petani, nelayan, bisa punya usaha sendiri, bisa jadi pegawai. Ada yang Tuhan kasih kepercayaan untuk jadi majelis, Tuhan izinkan untuk bisa jadi pendeta, penatua, diaken, pengajar, koster, dan seterusnya. UPP, BPP, dan seterusnya. Tapi setelah mendapat kepercayaan tersebut, dia tidak mampu bertanggung jawab dengan baik. Berdoa supaya Tuhan berkati dia punya pekerjaan, dia punya usaha, tapi dia sendiri tidak mampu mengimbangi dengan bekerja keras. Berdoa minta saja, tapi kita tidak mampu mengimbangi dengan bekerja keras. Lalu ketika kita susah dapat apa-apa, kita mulai bersungut-sungut. Kita mulai marah terhadap kita. Firman Tuhan katakan, bekerja sekuat tenaga di kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan. Tetapi jangan lupa juga Bapak Mama saudara-saudari yang terkasih, bahwa Salomo mengingatkan, hanya Allah saja yang berdaulat menentukan keberhasilan dari suatu pekerjaan. Ayat 11 katakan, ini bukan soal siapa yang paling cepat dia dapat, bukan soal siapa yang paling kuat, bukan soal siapa yang paling berhikmat, bukan soal siapa yang cerdas, cerdik, cendekia.
Apa maksudnya? Kehidupan kita tidak bisa ditebak. Kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang kotong su pokok pakas setengah mati, banting tulang setengah mati, tapi hasil tidak memuaskan. Pasti bapak mama pernah merasakan ada di posisi itu. Berjuang setengah mati, tapi hasil tidak memuaskan. Tapi kita juga berjumpa dengan orang dengan keadaan kehidupan yang sebaliknya. Dia sudah bikin apa-apa. Tadi beta bilang, pamalas pumpokong. Tapi dia hidup aman-aman, santai-santai. Semua yang dia inginkan terpenuhi dengan baik. Ini mau kasih ingat kepada kita semua. Supaya meskipun ayat ini menekankan untuk bekerja sekuat tenaga, tapi jangan lupa untuk berdoa. Oraet labor, oraet labor. Berdoa dan bekerja. Bekerja tapi ingat doa. Supaya apa? Supaya pekerjaan kita diberkati. Supaya kita bersyukur dengan apa yang kita peroleh. Supaya kita tidak bersungut-sungut. Dapat seberapapun itu, kita bersyukur karena itu berkat dari Tuhan. Kita bekerja secara total. Bekerja dengan sukacita. Berdoa supaya Allah turut campur tangan. Bukan kerja yang memberi hasil, tetapi Tuhan yang menganugerahkan hasil kerja. Bapak mama saudara-saudari yang terkasih, semua pekerjaan yang kita lakukan itu selalu ada dua kemungkinan. Kemungkinan untuk berhasil dan kemungkinan untuk gagal. Bisa berhasil, bisa juga gagal. Nats pembacaan kita ini mengarahkan kita kepada kesimpulan bahwa dunia tempat kita hidup sekarang ini adalah dunia milik Allah dan hidup kita ini ada di dalam tangan Allah. Segala sesuatu yang ada dalam tangan Allah dikendalikan oleh Allah. Hikmat, kepandaian, perbuatan yang hebat tidak pernah bisa menentukan apa-apa dalam hidup ini. Soalnya ada yang bisa pukul dada, bilang dia yang paling hebat, dia yang paling geng di hadapan Tuhan. Bagi pengkhotbah, hidup manusia itu misteri, rahasia, pertanyaan yang tidak pernah ada jawabannya. Pemahaman seperti ini tidak dimaksudkan agar kita menjadi pasrah dan pasif terhadap kehidupan. Karena bilang Tuhan Allah yang atur, jadi ketemu bilang, mau bikin apa-apa juga. Kalau Tuhan bilang sonde, ya sonde. Jadi tak usah capek-capek bikin apa-apa. Tak usah kerja. Tidak dimaksudkan seperti itu. Tetapi mendorong kita supaya terus bekerja dengan baik. Mempersembahkan yang terbaik dari apa yang kita punya. Jadi etos kerja orang Kristen itu adalah bekerja dalam jalinan relasi yang baik dengan Allah. Itu mau jawab pertanyaan kita di awal tadi. Kira-kira apa yang membedakan gaya hidup orang Kristen dengan orang yang lainnya dalam hal memandang kerja? Etos kerja orang Kristen itu adalah bekerja, tetapi dia punya hubungan, dia punya relasi dengan Allah itu tetap terjaga dengan baik. Kerja dengan tekun, tapi hubungan dengan Allah pun dijaga dengan baik. Dia son kerja. Mari kita sama-sama lihat apa kira-kira yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak mama saudara-saudari yang terkasih, orang Kristen dipanggil oleh Tuhan untuk secara disiplin bekerja keras dalam hidup. Itu tidak berarti bahwa manusia bisa menjadikan kerja sebagai tujuan hidupnya dan menghalalkan segala jenis pekerjaan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup. Kita tidak boleh menjadi budak kerja. Kerja-kerja sampai lupa buang kewajiban kita kepada Tuhan. Kerja-kerja sampai kita lupa kalau ini hari Minggu. Kerja-kerja sampai kita lupa buang jalan ke gereja. Kemarin Bapak Frid jemput saya di Ebenezer, di rumah pastori, jalan ke sini. Untuk pertama kali saya datang kemarin, saya bilang, ini jalan lewat hutan semua ini, lama-lama saya lupa buang jalan. Saya bayangkan kalau
Kita kerja-kerja sampai lupa buang jalan. Nah, ini jalan datang di Sipuk begini jauh, ini kita bisa lupa. Kita kerja sampai lupa tanggung jawab untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Fokus kita adalah kerja supaya kita punya kebutuhan terpenuhi, tapi kita lupa bahwa kita juga Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kerja sampai kita punya relasi dengan Tuhan menjadi rusak. Sebelum dapat kerja berdoa tikam lutut Bapak Eko, Tuhan kasih kerja. Lalu dapat itu kerja, kita lupa buang relasi dengan Tuhan yang sudah terpelihara. Sekali lagi, kita tidak boleh menjadi budak atas pekerjaan kita. Sebaliknya, kita juga tidak boleh melipat tangan dan mengharapkan kesejahteraan itu menjadi bagian kita tanpa berusaha. Itu sama dengan mimpi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Soal bikin apa-apa, tetapi mau menikmati hasil. Itu tidak akan pernah membuat kita merasa sejahtera. Mungkin ada orang yang dia tidak kerja bisa rasakan hasil, tapi itu tidak akan pernah bisa membuat kita merasa sejahtera. Betul, toh Bapak Mama? Kita punya orang tua selalu kasih ingat kita. Kalau kita makan dari hasil pencuri, tidak akan pernah membuat kita kenyang. Tidak akan pernah membuat kita sejahtera. Kerja manusia, apapun profesinya, itu panggilan Allah untuk hidup sebagai hamba Allah. Kita mesti rasa bahwa kita punya panggilan ada di situ. Saat kita kerja itu kita rasa sungguh-sungguh bahwa ini beta punya panggilan ada di sini. Salah satu syaratnya adalah pekerjaan itu harus mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu artinya segala pekerjaan yang tidak mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan harus ditinggalkan. Segala pekerjaan yang berorientasi pada kesejahteraan hidup secara individu harus kita hindari. Yang hanya tujuannya buat diri senang sendiri, tetapi merugikan orang lain, harus kita hentikan. Dengan demikian, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, pernyataan Salomo, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Itu tidak berarti menghalalkan berbagai profesi kerja yang ada untuk kesejahteraan hidup. Kalau dia tidak memuliakan Allah, maka tinggalkanlah itu. Yang berikut Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, Salomo mencatat contoh-contoh tentang kenyataan hidup yang sering bertolak belakang, berlangsung di luar dugaan pengetahuan dan kendali dari manusia. Kekuatan, kecepatan, kepandaian itu penting. Tapi tidak selamanya menjamin seseorang hidup sukses dan berhasil dengan baik. Kita sering berjumpa dengan kenyataan. Ada banyak orang sukses dan berhasil, dapat jabatan yang tinggi, tapi bukan karena dia berhikmat, bukan karena dia pandai di bidangnya. Tapi dia pandai menjilat, dia pandai menindas orang lain. Kita sering berjumpa dengan kenyataan-kenyataan seperti itu dan kita berharap kita tidak menjadi bagian dari. Dengan kenyataan-kenyataan seperti ini, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, Salomo mau menegaskan kepada kita supaya kita jangan ragu. Segala perbuatan manusia dan segala sesuatu yang dialami oleh manusia pada akhirnya tetap di bawah kontrol Allah. Kekuatan, kecepatan, kepandaian, semua perbuatan-perbuatan hebat manusia tidak pernah bisa menentukan apa-apa dalam hidup ini selain daripada Tuhan sendiri. Itu kesadaran harus ada supaya kita tetap bergantung dan berharap kepada Allah, supaya kita tidak pukul lagi. Manusia hidup dalam bentangan waktu yang terbatas. Bacaan kita bicara tentang itu. Kalau kita tiba di batas hidup, kita berjumpa dengan kematian. Tidak ada orang yang bisa mengelak dari kematian. Salomo tegaskan ini, supaya manusia sadar akan keterbatasan hidup di dunia, dan membuat semua manusia ini menjalani hidup di dunia yang terbatas ini dengan gembira, dengan sukacita, dengan mengandalkan kekuatan dari Allah, dan mencari jawaban hidup yang kekal hanya di dalam Allah.
Hari ini kita dengar pembacaan firman Tuhan ini. Kasih ingat kita semua. Tuhan kasih kita kesempatan untuk bekerja. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Tidak usah pikir profesi yang tinggi-tinggi. Di rumah, Mama kasih kita kepercayaan untuk cuci piring, untuk basapu, pas makan babi, pi laut, pi kebun. Kerjalah dengan sukacita. Kerjalah dengan penuh tanggung jawab. Kita belajar untuk bekerja secara bertanggung jawab. Karena pekerjaan itu bukan hanya sarana untuk mencari kebutuhan hidup, tetapi juga kesaksian iman kita kepada Allah sebagai pemberi berkat. Dia bekerja dengan baik, itu tanda dia punya relasi hidup dengan Allah. Harus baik juga. Mari kita menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita, menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat di mana kita ada, menjadi berkat di gereja di mana kita ada, menjadi berkat bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan kerja-kerja yang kita lakukan masing-masing. Roh Kudus menolong kita. Amin. Sedang mengantarkan segalanya. Hidup adalah kesempatan untuk berkarya dan menghasilkan hal-hal yang membangun kehidupan. Apapun yang dijumpai tangan untuk dikerjakan, mesti dilakukan sekuat tenaga, tidak asal-asalan dan manipulatif. Ingatlah bahwa kerja adalah ibadah. Apapun yang menjadi tugas atau kerja kita untuk setiap profesi kita, hendaklah dilakukan dengan kesetiaan, ketaatan dan kejujuran, sehingga dengan demikian, semua yang merupakan hasil kerja kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian Hidup Ini Adalah Kesempatan, bait pertama, kedua, baru dilanjutkan dengan rap. Hidup ini adalah kesempatan dan seterusnya. Hidup adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selama aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita nyanyikan Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali.
Kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Jemaat Tuhan, mari kita mengikuti doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami dari hari lepas hari, terutama pada saat ini Tuhan, Engkau memberkati kami dalam kebaktian pagi ini. Di saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan beranjak dari tempat yang suci ini, tetapi kami tahu bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega dalam kehidupan kami. Biarlah bersama-sama dengan kami ya Tuhan hari ini. Dan karena itu kami tahu bahwa semua di dalam kehidupan ini adalah bagian hidup. Biarlah berikanlah kekuatan bagi kami. Kami sebagai anak-anak tak akan lupa mengucapkan inilah kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Mama, jemaat Tuhan, kebaktian kita telah selesai. 1, 2, 3. Shalom. Jangan